Ini desa patut dicontoh dengan kades yang luar biasa. Semoga kabupaten lain meniru Kades Soho supaya desanya lebih maju. Ya. Luar biasa, kita dari Pemuda Pancasila MPC Kabupaten Kebumen siap menyupport Kades Soho untuk berbuat baik kepada masyarakat. Pada kenyataannya yang saya lihat sendiri, masyarakat di sini, masyarakat Purwasaba mendukung Kades Soho. Jadi tidak ada alasan yang katanya warga Purwasaba mendemo atau tidak suka dengan Kades Soho. Itu tidak saya lihat karena di sini warga Purwasaba sendiri mendukung Kades Soho. Terima kasih. Berita terkini, Pemprov Jateng anggarkan dana hibah sebesar 125 miliar untuk ormas di wilayahnya. Sementara itu, misalkan kalian ingat, Deddy Mulyadi siap jamin keamanan investor di Jabar dari gangguan oknum ormas. Saya himbau masyarakat untuk segera ya, batas waktunya sampai tanggal 30. Dan pembentukan ini menjadi tanggung jawab masyarakat wajib pajak bahwa 2026 nanti harus bayar pajak. Karena pemutihan ini slogannya kan hanya pemutihan bagi mereka yang sudah mati. Tapi ke depan wajib pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar. Dan ini harus kita laksanakan yang akan ditagih oleh kabupaten kota, bahkan tingkat desa nanti akan ikut serta dalam rangka menghadirkan pajak kendaraan bermotor. Kami pemerintah Provinsi Jawa Barat mengampuni, memaafkan seluruh tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Tetapi setelah Lebaran mohon diperpanjang. Jadi yang tunggakannya tahun 2024 ke belakang berapa puluh tahun pun nunggak, tidak usah dibayar, kami maafkan, dihapuskan. Nah, tetapi mulai tanggal 11 April 2025 sampai 6 Juni 2025 kami memberikan kesempatan untuk memperpanjang kembali dengan tarif pajak, hanya tarif pajak yang baru tahun 2025 tanpa bayar tunggak. Kades Soho ini ternyata lulusan S2 hukum. Bapak, apa masalahnya sih itu teh yang ramai banget? Oh, kita kan ada kosongan prakarya. Apa yang kosong? Hadus tiga-tiganya. Udah sah. Waduh. Tapi jangan nakal kayak Kades Aing walaupun ikatnya putih. Jangan. Untuk para provokator, terutama yang dari luar Purwasaba yang itu ikut-ikutan ya, jangan diulangi lagi. Untuk yang provokator nih, karena setelah saya lihat itu acek orang-orangnya itu aja ya. Senin apa Selasa saya ke Polda Jawa Tengah. Masih ingat dengan Kades Soho yang waktu itu pernah aku bahas karena dia memperoleh apresiasi dan acungan jempol dari KDM. Karena menurut KDM, kinerjanya ini cukup bagus dan KDM pun pernah berkunjung ke desanya dan melihat hasil pekerjaannya. Nah, kali ini Kades Soho terkena masalah dan dia mengalami intimidasi baik verbal maupun fisik pada saat adanya unjuk rasa di desanya. Dan masalah ini sebetulnya disebabkan oleh dimulainya dengan adanya kekosongan perangkat desa. Nah, kekosongan perangkat desa ini mengharuskan Pak Kades Soho untuk merekrut untuk perangkat-perangkat yang baru, dan perekrutan ini dilakukan dengan cara adanya tes yang diadakan di desa tersebut dirasa oleh beberapa pihak itu mengandung atau adanya kecurangan sehingga adanya pelaporan terhadap camat dan bupati setempat. Selain itu juga adanya protes dari beberapa pendaftar di mana 2 orang yang protes ini didampingi oleh LSM, dan ternyata 2 orang tadi memang sekaligus anggota LSM tersebut. Jadi akhirnya bergulirlah bola panas tersebut, dan kejadian-kejadian yang sebelumnya yang ada seperti intimidasi dan lain sebagainya dilakukan oleh LSM ini. Akhirnya dilakukanlah mediasi, tetapi meskipun telah dimediasi ini tidak berjalan dengan baik, dan pada akhirnya Pak Kades Soho akan melakukan tindakan pelaporan dikarenakan adanya kejadian tersebut. Secara gitu loh, Pak Kades Soho ini ternyata lulusan S2 hukum. Bayangin, lulusan S2 hukum pasti minimal tahu lah tentang hukum.
Dan terakhir updatean yang saya tahu, beliau dipanggil oleh Pak KDM ke Lembur Pakuan untuk berbicara tentang masalah ini. Mudah-mudahan permasalahannya lekas selesai dan bisa bekerja kembali dengan baik di desanya. Lebar, kalau perlu kita perdalam, sehingga fluktuasi air di wilayah kali. Alhamdulillah, gubernur saya baru masuk ke beranda saya. Mencari solusi atas banjirnya di kawasan Kaligawe, Terboyo, Sayung, Demak ya, yaitu mau intinya kayak bikin kolam itu ya udah ada sebetulnya, diperdalam terus diperlebar ya, solusi yang bagus, entah realisasinya kapan kita tunggu dan pantau saja ya. Ya kalau menurut saya ya Pak ya, sebelum terjadi hujan besar itu kan ada BMKG, intinya pemerintahan Jateng sama BMKG itu saling komunikasi gitu ya. Kalau misal BMKG memperkirakan ini besok bulan Desember kayaknya akan hujan berat, akan turun hujan sangat lebat dengan durasi sekian-sekian ya. Nah sebelum bulan Desember kan kalau cuaca ini nggak terlalu hujan kan, misal kayak gini cerah ya, itu dikerjakan pengerukan kali maupun tempat kolam yang Anda sebut itu agak dikeruk biar supaya lebih dalam ya. Jadi nanti ketika bulan Desember datang musim hujan terus menerus durasi lama ya, kemungkinan akan meminimalisir banjir ya. Ya ini saya pribadi sebagai warga Jateng ya, jujur rumah saya tidak terkena banjir ya. Setidaknya saya prihatin melihat ya para sopir yang begitu capek dengan perjalanan, apalagi nanti ditambah jalan banjir, macet total ya, mungkin dengan kondisi perut lapar akan menambah emosi dan tentu akan membuat tambah pusing kepala ya. Lapar bukan karena tidak bisa membeli makan, lapar mungkin jauh dari warung ya jadi akan menyebabkan seperti itu ya. Itu solusi yang bagus lah ya itu intinya saling komunikasi setidaknya itu bagi warga yang terkena dampak atau kampung-kampung yang terkena dampak banjir bisa kok sosialisasi untuk membersihkan saluran-saluran supaya tidak mampet gitu kok ya. Untuk ya ini sedikit saran dari saya, mau dipakai ya terserah, enggak juga enggak apa-apa ya. Toh lagian di tempat saya enggak kena banjir, cuman ya agak jauh, bukannya menyombongkan diri ya, agak jauh dari tempat saya itu 1 kilo baru ada banjir ya. Ya sebenarnya kita sebagai warga ya mempersiapkan diri itu, maksudnya sekitar gitu ya, sekiranya punya saluran mampet ya, khususnya yang daerah-daerah pesisir itu, Kaligawe mana tuh ya, deket-deket laut itu ya. Kalau saya main ke sana ya, atau lagi jalan-jalan ke sana ya, itu tuh sungai itu kayak nggak jalan gitu, sudah stagnan di situ. Nanti ketika ada air hujan kiriman ya pasti akan tambah banyak bluebird ya. Mungkin untuk arah ke lautnya itu nggak bisa jalan lancar ya, akan mengakibat banjir seperti itu ya. Ini sedikit solusi dari saya lah. Jika ada yang komen tentang kejadian yang menimpa kepada Kades Soho, kok yang bersih malah tersingkir, berarti ada hidup di Indonesia baru beberapa minggu. Di Indonesia itu bro gini ya, udah gak aneh lah, orang baik, orang yang berkompeten itu selalu disingkirkan ya. Kalau nggak dibui mendapat kekerasan. Lagian gini ya, khusus buat Pak Kades Soho nih, ngapain sih Bapak maksain jadi kades? Udahlah berhenti Pak,
Udah cocok tahu nggak Anda jadi seorang kades? Anda tuh lebih cocok jadi seorang gubernur. Itu pesan saya, Pak. Jadilah gubernur, Pak, di Jawa Tengah. Insya Allah Jawa Tengah maju, Pak, kalau dipimpin sama Bapak.